Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa El Jafar. Saya mahasiswi dari Universitas An-Nukhoyah yang kebetulan mengambil program studi bisnis digital. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital seperti sekarang, hampir semua aspek kehidupan kita tak lepas dari teknologi informasi, mulai dari cara kita belajar, bekerja, hingga berkomunikasi, semuanya telah berubah karena kemajuan teknologi. Kemudian di slide pertama ada pendahuluan yang mana di sini menjelaskan tentang pentingnya teknologi informasi di era modern. Yang pertama, teknologi informasi digunakan dalam hampir semua aspek kehidupan manusia. Seperti yang telah saya sampaikan barusan, kalau semua aspek kehidupan manusia itu tidak luput dari hasil dari kemajuan teknologi. Contoh seperti dalam dunia pekerjaan, banyak pengusaha atau perusahaan yang menggunakan hasil dari kemajuan teknologi seperti Zoom, Microsoft, Excel, dan sebagainya. Juga dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita ingin belanja, kita tidak perlu pergi langsung ke tokonya. Kita bisa hanya menggunakan handphone, tetapi sudah bisa membeli sesuatu yang kita inginkan. Kemudian meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan produktivitas. Jelas karena banyak dengan kemajuan teknologi ini banyak yang bisa dibantu dalam mengefisiensinya. Seperti contoh, kita ingin bertemu kerabat kita yang jauh, kita tidak perlu bertemu, kita hanya bisa menggunakan WA seperti nelpon atau video call. Kemudian selanjutnya adalah sebelum kita membahas secara rinci atau membahas secara sebelum kita membahas secara spesifik seperti apa penerapan dalam bidang-bidang tertentu, kita ketahui dulu apa sih teknologi informasi itu. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, memodifikasi, atau menyebarkan informasi, dan meliputi hardware, software, jaringan, dan sistem komunikasi. Hardware itu seperti laptop, server gitu. Softwarenya Microsoft Word, Excel, atau browser. Sedangkan jaringannya adalah WiFi, internet, dan komunikasi dan komunikasinya adalah WhatsApp atau email. Kemudian kita lanjut di penerapan teknologi dalam dunia pendidikan. Contohnya seperti e-learning, yaitu seperti Google Classroom dan Ruang Guru. Aplikasi-aplikasi tersebut itu sangat membantu sekali pengajar atau yang diajar. Untuk pengajar itu bisa membantu menyampaikan tugas secara cepat dan tidak perlu bertemu, hanya bisa di-share melalui Classroom gitu. Sedangkan untuk pelajar itu memudahkan mereka cepat mendapatkan informasi tentang tugas yang diberikan guru.
Juga ada perpustakaan digital. Di sana itu banyak sekali buku-buku yang semisal tidak bisa dibeli karena masalah ekonomi, itu kita bisa membacanya di perpustakaan online ini. Kemudian ada simulasi dan laboratorium virtual untuk pembelajaran interaktif. Tuh. Dalam dunia kesehatan, penerapan teknologi informasi di bidang kesehatan meliputi telemedicine atau konsultasi kesehatan jarak jauh itu. Dan rekam seperti halodoc itu termasuk dari telemedicine. Dan kemudian ada rekam medis elektronik dan wearable service untuk memantau kondisi kesehatan secara real time. Teknologi informasi ini mempermudah pelayanan dan pemantauan kesehatan. Kayak yang sudah saya sebut seperti halodoc, itu tempatnya konsultasi dengan dokter lewat aplikasi. Seperti rekam medis elektronik, rumah sakit seperti Siloam menggunakan sistem digital untuk menyimpan data pasien, sedangkan smartwatch dan contoh lain seperti smartwatch Apple smartwatch bisa memantau detak jantung dan mendeteksi jantung. Kemudian ada teknologi informasi dalam bidang bisnis dan ekonomi. Pertama ada e-commerce, yaitu tempat belanja online seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Juga pembayaran digital seperti OVO, Dana, GoPay gitu. Dan sistem informasi manajemen seperti ERP dan CRM. Itu sangat memudahkan sekali kita di dalam bidang bisnis dan ekonomi. Kemudian penerapan teknologi di bidang transportasi, contohnya seperti aplikasi navigasi kayak Google Maps, Waze. Jadi kita menggunakan itu agar supaya mau bepergian jauh, tetapi kita masih belum pernah melewati atau pergi ke tempat tersebut, kita bisa menggunakan Google Maps agar tidak tersesat misalnya. Kemudian ada transportasi online seperti Gojek dan Grab. Itu sangat memudahkan sekali untuk kita yang tidak bisa motoran, misal. Kemudian ada smart traffic system yang menggunakan sensor. Itu kan sekarang tidak perlu kita kan kalau dulu kan kayak traffic smart traffic itu atau traffic itu harus dijaga kan. Kalau sekarang kita bisa menggunakan sistem sistem sensor yang bisa traffic sensor yang yang bisa melihat atau otomatis melihat siapa yang melanggar lampu lalu lintas, seperti jika tidak menggunakan helm gitu, itu bisa langsung terdeteksi oleh sistem atau sensor. Kemudian ada penerapan teknologi di pemerintahan atau sektor pemerintahan, seperti layanan publik digital seperti pajak online, SIM online, dan EKTP. Itu kita sudah dipermudah karena tidak perlu pergi ke kantornya langsung, bisa menggunakan online. Dan ada website pemerintahan untuk transparansi dan komunikasi dengan masyarakat. Sekarang itu kan banyak sistem pemerintahan yang bersifat transparan agar orang-orang atau masyarakat bisa mengetahui kinerja pemerintahan itu seperti apa.
Kemudian penerapan teknologi dalam kehidupan pribadi atau sosial. Ini yang sangat digandrungi saat ini, yaitu bermedsos. Banyak orang yang sangat menyukai medsos itu. Contoh yang banyak digemari masyarakat seperti WhatsApp, Instagram, Facebook. Banyak orang-orang yang sangat menyukai membuat konten-konten di aplikasi tersebut. Kemudian ada smart home dengan teknologi LOT yang kita bisa mengontrol semua perabotan yang bersifat digital di rumah kita, seperti contohnya lampu, AC, kipas angin. Itu kita bisa kontrol di HP, tidak harus memencet tombol yang ada di alat tersebut. Kemudian ada aplikasi hiburan dan komunikasi digital. Jadi kesimpulannya, teknologi informasi telah merubah cara manusia hidup dan bekerja. Kemudian ada penggunaannya luas dan penting, dan perlu pemahaman dan penguasaan teknologi informasi untuk menghadapi masa depan. Jadi kita tidak boleh anti teknologi karena merasa bahwa teknologi ini kalau kita gunakan terus-menerus akan membuat kita bodoh gitu. Tidak. Jadi seperti itu pemaparan materi tentang penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dari saya. Mohon maaf jika bahasa saya berpelepotan atau banyak kesalahan atau kesalahan kata atau tingkah laku dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.